Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Fitria Mayasari, dengan NIM 221011622003. Saya Maria Tulkiptia dengan NIM 22101161612007. Saya Nida Uhuda dengan NIM 221011612002. Hari ini kami akan membahas tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran daring. Sebelumnya, materi pembahasan kita pada hari ini yaitu 1. Pengertian pengawasan dan penilaian. 2. Tujuan pengawasan dan penilaian pembelajaran daring. Yang ketiga, metode pengawasan dan penilaian. Keempat, tantangan dalam pengawasan dan penilaian pembelajaran daring. Yang kelima atau terakhir adalah langkah-langkah perbaikan. Materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Nida Uhuda. Kepada Nida, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pengawasan dan penilaian. Nah, apa sih pengertian dari pengawasan dan penilaian itu? Nah, jadi pengawasan itu adalah proses mengamati dan memantau pelaksanaan atau pembelajaran daring secara berkala untuk memastikan apakah pembelajaran tersebut tercapai dan mengidentifikasi masalah yang timbul. Selanjutnya ada pengertian dari penilaian. Nah, penilaian adalah proses analisis mendalam terhadap efektivitas pembelajaran daring. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan dalam jangka waktu yang tertentu dengan tujuan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu yang kedua itu ada itu tujuan pengawasan dan penilaian pembelajaran daring. Nah, yang pertama itu menjamin kualitas pembelajaran daring dengan mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Nah, maksudnya di sini memastikan bahwa pembelajaran online tersebut berjalan dengan baik. Misalnya nih, jika ada siswa yang mencapai hasil yang bagus dalam ujian, itu bisa dianggap sebagai keberhasilan. Nah, namun jika ada siswa yang mengeluhkan tentang kesulitan mengakses materi saat pembelajaran daring, itu maka bisa dianggap sebagai hambatan. Nah, dengan mengidentifikasi baik keberhasilan ataupun maupun hambatannya ini, penyelenggara dapat meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Kedua itu memberikan umpan balik kepada pengajar dan peserta untuk meningkatkan proses pembelajaran. Maksudnya di sini adalah memberikan informasi atau saran kepada guru dan siswa tentang kinerja mereka dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, misalnya nih, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa tentang tugas yang mereka kerjakan. Sementara siswa juga dapat memberikan umpan balik kepada guru tentang bagaimana guru merasa pembelajaran guru memberikan penjelasan kepada siswanya. Nah, hal itu dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran dengan memperbaiki apa yang kurang dari pembelajaran daring tersebut. Yang ketiga itu mengukur efektivitas strategi pembelajaran daring digunakan. Artinya di sini mengevaluasi seberapa baik metode atau strategi pembelajaran online yang digunakan. Misalnya nih, ada penggunaan platform online tertentu dapat membantu siswa memahami lebih materi tersebut, atau apakah penggunaan diskusi daring itu efektif dalam memfasilitasi pemahaman siswa. Itu yang terakhir, menjamin kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan peserta. Maksudnya di sini memastikan bahwa materi yang diajar tersebut sudah cocok dan dibutuhkan oleh siswa tersebut. Misalnya nih, dalam sebuah kelas materi tersebut, materi online, materi tersebut harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut. Jika ada kurang atau lebihnya itu dapat dengan memastikan kurangnya tersebut, dengan memastikan
kesesuaian materi dengan kebutuhan dan kemampuan pembelajar dapat menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Nida Uzda. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Maria Tukia. Kepada Maria, silakan. Ya, baik. Berikutnya adalah mengenai metode pengawasan dan penilaian dalam pembelajaran daring. Nah, dalam pengawasan dan penilaian itu terdapat beberapa metode yang harus dijalani oleh seorang tenaga pengajar, karena pengawasan dan penilaian dalam pembelajaran daring ini merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif sih pembelajaran daring itu dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan melakukan survei. Yang pertama adalah survei. Guru atau administrator dari sekolah itu dapat membuat survei online maupun juga dengan survei offline. Survei online itu mengumpulkan umpan dari peserta didik dan juga dari tenaga pengajar. Survei itu dapat mencakup pertanyaan tentang pengalaman pembelajaran, kemudian juga tingkat pemahaman materi siswa, dan juga efektivitas platform pembelajaran yang digunakan. Nah, sedangkan survei offline itu seorang tenaga pengajar bisa melihat kegiatan dari siswa tersebut, misal dengan menanyakan aktivitas atau kegiatan siswa tersebut kepada orang tuanya, begitu. Kemudian yaitu kuesioner. Nah, kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dari kelompok peserta didik ataupun juga dari pengajar. Kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan terbuka dan juga tertutup yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih rinci ataupun juga lebih detail seperti itu. Yang ketiga adalah dengan wawancara. Nah, wawancara ini dapat dilakukan secara individu ataupun juga kelompok. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman belajar peserta didik maupun juga pengajar. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu melalui telepon maupun juga melalui video call, seperti itu. Yang kedua adalah analisis data. Nah, data yang terkumpul dari survei, kuesioner, maupun juga wawancara tadi perlu dianalisis dan diidentifikasi pola, tren, dan juga kesenjangan dalam pencapaian pembelajaran daring tersebut. Nah, analisis data ini dapat dilakukan secara manual ataupun juga menggunakan perangkat lunak statistik. Yang ketiga adalah pemanfaatan dari teknologi. Nah, platform pembelajaran daring banyak sekali menyediakan alat analisis dan pelaporan yang bertujuan untuk memudahkan atau membantu seorang guru ataupun juga administrator dalam memantau dan menilai kemajuan belajar dari seorang peserta didik. Alat-alat ini juga dapat digunakan untuk melacak aktivitas dari peserta didik, melihat tugas dan nilai ujian, kemudian juga mengidentifikasi peserta didik yang mungkin membutuhkan bantuan tambahan. Yang terakhir adalah observasi. Nah, observasi itu dapat dilakukan secara langsung terhadap proses pembelajaran daring, baik itu secara online maupun juga secara offline. Nah, observasi online itu dapat dilakukan dengan mengamati peserta didik saat mereka itu mengikuti kelas online atau mengerjakan tugas. Nah, sedangkan observasi offline itu dapat dilakukan dengan mungkin seorang tenaga pengajar bisa mengunjungi rumah peserta didik untuk melihat bagaimana sih mereka belajar ketika di luar dari jam sekolah tersebut. Nah, berikutnya yaitu tantangan dalam pengawasan dan penilaian pembelajaran daring. Tentunya dalam setiap hal, apalagi dalam pembelajaran daring, pasti mempunyai tantangannya tersendiri dalam seorang guru itu melakukan pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu adalah keterbatasan akses. Nah, kan tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama ya terhadap
teknologi atau internet, apalagi siswa-siswa yang masih berada di pelosok desa dan mereka cukup kesusahan untuk menjangkau akses internet tersebut. Nah, tentunya hal ini dapat menyebabkan data yang terkumpul dari survei, kuesioner, dan observasi online tadi tidak representatif atau tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah kualitas data. Nah, kualitas data yang dikumpulkan itu sangat mempengaruhi, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketepatan waktu pengumpulan data dan juga kejujuran dari responden. Data yang tidak akurat itu dapat membuat hasil pengawasan dan penilaian ini menjadi tidak valid. Yang ketiga adalah penyesuaian strategi. Hasil pengawasan dan penilaian itu juga dapat menunjukkan perlunya penyesuaian dalam strategi pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran daring. Nah, guru mungkin perlu mengubah metode pengajaran, materi ajar, ataupun juga platform pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang mereka itu mempunyai karakteristik atau gaya belajar yang berbeda-beda. Peserta didik yang mungkin memerlukan bantuan tambahan bisa itu dari seorang tenaga pengajar ataupun dari pihak sekolah untuk membantu mereka dalam mengakses pembelajaran daring ini. Seorang guru juga perlu mengidentifikasi peserta didik yang mungkin sangat-sangat membutuhkan sangat-sangat membutuhkan bantuan, dan dari pihak sekolah tersebut bisa menyediakan sumber daya yang mungkin mereka butuhkan agar pembelajaran daring ini dapat berjalan dan mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut gitu. Cukup dari saya mengenai metode dan tantangan dari pembelajaran daring ini. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Mariatul Kiptiah atas pemaparan materinya. Berikutnya materi yang terakhir yaitu langkah-langkah perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian, pengajar dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan dikembangkan strategi perbaikannya. Penerapan perubahan yang diperlukan dalam desain pembelajaran, materi, atau metode pengajaran. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengawasan lanjutan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan yang telah kita lakukan. Dari hasil pemaparan kita tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa monitoring dan evaluasi dalam pembelajaran daring merupakan proses penting untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pendidik dalam menjalankan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Pengawasan melibatkan pemantauan kemajuan dan pencapaian untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan penilaian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran daring untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, terutama dalam situasi pandemi yang memerlukan adaptasi ke pembelajaran online. Metode pengawasan dan penilaian mencakup pengumpulan data melalui survei, kuesioner atau wawancara, analisis data, pemanfaatan teknologi, dan observasi langsung. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan akses, kualitas data, dan penyesuaian strategi yang perlu diatasi. Langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil penilaian termasuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, menerapkan perubahan dalam desain pembelajaran, dan melakukan pengawasan lanjutan untuk mengevaluasi dampak perubahan tersebut. Secara keseluruhan, monitoring dan evaluasi membantu memastikan pembelajaran daring memberikan hasil yang optimal bagi peserta. Dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara teratur, sekolah dan pengajar dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Itu tadi pembahasan dari kelompok 9. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi, atau
mengemukakan pendapatnya tentang materi yang sudah kita bahas tadi, bisa menulis komentar di kolom komentar YouTube atau di grup pembelajaran. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.